Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bareng aku Jihan di PPI Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini dalam 7 menit ke depan, pembahasan yang akan aku sampaikan kepada kalian semua yakni tentang gimana sih menjadikan lelah yang lillah. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya guys, bahwa informasi yang akan aku sampaikan ini bersumber dari buku yang berjudul Ubah Lelah Jadi Lillah karya Dwi Suwinkyo, dan ini dia bukunya. Selain itu guys, aku juga mengambil beberapa referensi dari artikel pada web NU Online dan beberapa video ceramah di channel YouTube yang gak bisa aku sebutkan satu persatu ya guys. Oke, sekarang gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini guys menegaskan bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu usaha secara aktif dan nyata dulu guys. Misalnya nih, kita ingin nasib kita kan berubah, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang sukses, tapi kita malah bermalas-malasan. Lah, kalau udah kayak gitu guys, kita jangan berharap deh bisa hidup enak. Yang ada malah kita itu hidup jadi sengsara, ya nggak sih? Nah guys, kalau emang kita pengen hidup enak, bisa jadi orang yang kaya, orang yang sukses, maka kita harus mau untuk bekerja keras, berusaha sekuat tenaga kita. Nah, itulah yang biasa disebut dengan ikhtiar atau usaha secara lahiriah guys. Berikhtiar itu wajib ya guys. Siapapun yang mau berikhtiar, maka ikhtiarnya ini akan dicatat sebagai ibadah. Dan misalnya nih, ikhtiar ini sampai membuahkan hasil kan. Nah, berarti kita kan bakal dapat 2 keuntungan, ya kan? Pertama, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mau bersabar dalam berikhtiar, kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda guys. Kedua, kita juga mendapatkan sebuah keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah kita usahakan tadi guys. Tapi yang perlu diingat bahwasanya dalam mencapai sebuah keberhasilan, kita kan juga harus berusaha ya guys, harus berikhtiar dulu. Nah, untuk memperlancar atau mempermudah ikhtiar kita dalam mencapai sebuah keberhasilan, maka kita juga harus berdoa guys, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai usaha batiniah kita guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merespon apa yang menjadi keinginan atau usaha kita guys, kalau kita juga mau berdoa kepadanya. Jadi, di dunia ini kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita harus berusaha secara lahiriah maupun batiniah dulu guys. Karena dengan berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu juga akan memperlancar tercapainya semua yang kita usahakan guys. Tapi selain itu guys, yang lebih pentingnya lagi yaitu berdoa kepada Allah ini
yang bisa menghindarkan kita dari kesombongan atas keberhasilan kita tadi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi guys, jangan sampai ya kita itu lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha kita untuk meraih sesuatu. Karena semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu menjadi hal yang terpuji karena dengan berdoa kita menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan betapa kecilnya dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah guys, ikhtiar sudah, doa juga sudah kan? Ada satu hal lagi yang nggak boleh kita tinggalkan dalam upaya meraih sesuatu guys, yakni tawakal ilallah. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ketika kita telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi guys, ikhtiar dan doa itu sebenarnya belum cukup, karena masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yakni tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa guys? Kira-kira kenapa sih kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, gini guys. Jadi tawakal itu kan memiliki peran penting dalam hidup kita di dunia ini, terutama terkait dengan usaha dan doa kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau kita inginkan akan tercapai dengan cepat, sebab memang bukan manusialah yang mengatur hidup di dunia ini guys, tapi Allah lah yang mengatur seluruh alam dengan segala permasalahannya. Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah Maha Adil dan bijaksana dengan semua rencana dan keputusannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya usaha dan doa kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya guys. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk saat ini. Karena terkadang apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum siap, terutama secara mental spiritual, untuk menerima keberhasilan yang kita inginkan. Ingatlah, ada sebagian orang yang ketika usaha dan doanya dikabulkan, mereka justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak kemaksiatan. Seperti contoh, seseorang berdoa memohon kenaikan pangkat dalam jabatannya. Nah, ketika pangkatnya naik dan berkuasa, ia justru banyak melakukan penyalahan gunaan jabatan seperti korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah guys, maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita lebih siap dan lebih sabar untuk menerima kenyataan dengan meropeksi diri dan tetap berusaha serta berdoa secara istiqomah. Mereka tidak akan putus asa karena menyadari sepenuhnya bahwa Allah lah yang Maha Tahu kapan sebaiknya usaha dan doa ini akan terkabul, dan ketika usaha serta doanya telah terkabul, tentu kita akan bersyukur karena menyadari sepenuhnya keberhasilan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. So, gitu aja guys. Terima kasih udah nonton kuliah 7 menit bareng Jihan kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.